Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rifdayati Sregar dari kelas PI 20B NIM 06035-270. Pada kesempatan UAS kali ini, saya akan membahas tentang tema gangguan psikologi, topik gangguan narsistik. Berikut akan saya sertakan fotonya dan akan saya jelaskan secara rinci. Dalam foto tersebut terdapat seorang anak atau remaja yang sedang berselfie. Dalam foto tersebut terlihat dia sangat bahagia dan seakan-akan membanggakan dirinya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa anak tersebut mengalami salah satu gangguan atau kepribadian narsistik. Apa itu kepribadian narsistik? Kepribadian narsistik adalah kondisi di mana ada seseorang itu dalam dirinya menganggap dirinya itu penting dan harus dikagumi. Nah, pengertian dari kepribadian narsistik ini berasal dari Yunani ketika seorang pemuda bernama Narcissus melihat bayangannya sendiri pada suatu kolam air dan dia langsung jatuh cinta pada bayangan tersebut. Pengidap kepribadian narsistik biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain, sehingga ketika dia mendapat kritik dari orang lain, dia akan merasa sangat marah atau merasa kesal. Pengidap gangguan narsistik memiliki perasaan yang mudah emosi, mudah iri, dan mudah merasa depresi ketika mereka direndahkan. Meskipun begitu, mereka sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya, ada beberapa faktor mengapa anak itu bisa mengalami gangguan narsistik. Umumnya, kepribadian narsistik itu mudah ditemui oleh orang dewasa, tetapi pada saat ini banyak juga anak-anak remaja yang baru pubertas mengalami hal tersebut. Banyak faktor mengapa mereka mengalami gangguan narsistik. Biasanya, yang pertama itu sikap orang tua yang meremehkan si kecil atau mengejek rasa takut anaknya. Kedua, kurangnya pujian dan kasih sayang selama masa kanak-kanak. Ketiga, pujian yang dia dapatkan itu memanjakan dia secara berlebihan sehingga dia selalu merasa bahwa dirinya itu hebat. Yang keempat, pola asuh atau didik orang tua yang tidak bisa diandalkan. Yang terakhir, mempelajari perilaku manipulatif dari orang tua. Dari situlah biasanya mengapa orang-orang itu menderita gangguan narsistik. Apa sih gejala-gejala yang ditunjukkan ketika orang itu mengalami gangguan narsistik? Yang pertama, percaya bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, hayalan tentang kesuksesan, kekuasaan, dan daya tarik. Yang ketiga, melebih-lebihkan prestasi atau bakat. Yang keempat, mengharapkan pujian dan kekaguman. Yang kelima, percaya diri bahwa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Yang keenam, gagal untuk mengendalikan emosi dan perasaan. Terus ada mengharapkan orang lain menyetujui idenya dan rencana yang dibuatnya. Selanjutnya, menjadi iri terhadap seseorang ketika orang itu lebih sukses daripada dirinya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana sih seorang dokter itu mendiagnosa anak itu apakah dia mengalami gangguan narsistik atau tidak. Yang pertama, pasien itu akan diteliti oleh dokter. Dokter akan melihat riwayat pasien bersama keluarganya. Bagaimana sih hubungan dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan orang terdekatnya. Dokter juga bisa menggunakan kuesioner personality inventory narsistik, itu yang disebut kuesionernya, yang berisi ada 40 pertanyaan yang diajukan kepada si pasien yang mengarah kepada hal-hal narsis. Seperti berapa seseorang membutuhkan perhatian, bagaimana dia merasa dia itu paling bisa atau dia paling keren, atau seberapa banyak seorang akan haus akan kekuasaan, seperti itu contohnya. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencegah kepribadian narsistik? Sebenarnya belum ada hal yang paling pas untuk mencegah narsistik, tetapi bagaimana sih caranya untuk mencegahnya itu? Kita pertama bisa dari pendekatan orang tua, pendekatan keluarga kepada si anak atau kepada si yang mengidap narsistik tersebut. Bagaimana sih cara pencegahan untuk kepribadian narsistik? Sebenarnya belum ada hal konkret untuk bagaimana kita mencegah kepribadian narsistik, tetapi banyak dokter atau psikolog yang menyarankan untuk pendekatan orang tua atau keluarga terhadap si pengidap tersebut, agar pengidap tersebut merasa dirinya itu diperhatikan dan merasa dia itu akan selalu dijaga. Tetapi harus selalu diingat bahwa tidak boleh memuji seseorang terlalu berlebihan. Itulah hal yang merupakan yang akan membuat orang tersebut merasa bangga dan merasa selalu disombong-sombongkan. Nah, apa sih penyebabnya? Yaitu penyebabnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Pertama itu
faktor disfungsional. Itu bisa saja karena orang tua yang terlalu memanjakan, orang tua yang terlalu berlebihan dalam memberikan pujian, ekspektasi yang di luar batas wajar dia. Tetapi ada juga faktor genetik. Jadi kepribadian narsistik ini tuh sebenarnya juga ada dari faktor genetik. Makanya dari situlah sebagai orang tua sebenarnya kita harus membatasi pujian terhadap anak. Sekian penjelasan saya mengenai topik kepribadian narsistik, tema gangguan psikologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.